respirasi merupakan alat atau bagian tubuh tempat O2 dapat berdifusi masuk dan sebaliknya CO2 dapat berdifusi keluar. Bervariasi berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum memiliki alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Pengaturan pernapasan. Respirasi pada hewan merupakan proses yang diatur oleh saraf untuk mencukupi kebutuhan akan oksigen dan membuang CO2 secara efektif. Pisces bernafas menggunakan insang. Insang merupakan organ pernapasan yang baik, tipis, lembab, lalu lapisan vaskular epidermis untuk memungkinkan pertukaran gas di seluruh membran tipis insang atau lapisan yang sangat tipis dari epidermis. Mekanisme pernapasan pada ikan atau pada Pisces melalui dua tahap, yaitu respirasi eksternal atau ekspirasi dan respirasi internal atau inspirasi. Respirasi eksternal atau ekspirasi merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Sedangkan respirasi internal atau inspirasi merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga yang tidak teratur. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan O2 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan O2. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus dan ikan lele. Untuk menyimpan cadangan O2, selain dengan labirin, ikan juga mempunyai gelembung renang atau gelembung udara yang terletak di dekat punggungnya. Sistem pernapasan pada kelas amfibi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit, kemudian dibawa ke jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung dari jantung lalu dipompa ke kulit dan paru-paru. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada katak terjadi di kulit. Selain bernapas dengan kulit dan rongga mulut, katak juga bernapas dengan paru-paru, meskipun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Dalam paru-paru ada dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme inspirasi yaitu otot sternocleidomastoides berkontraksi sehingga rongga mulut akan membesar. Akibatnya, oksigen akan masuk melalui koane. Setelah itu, koane menutup dan otot rahang bawah dan otot genioides berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke paru-paru. Lewat celah-celah dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru dan sebaliknya. Lalu setelah itu karbon dioksida akan dilepaskan ke lingkungan. Untuk mekanisme inspirasi yaitu otot-otot perut dan sternocleidomastoides berkontraksi sehingga udara dalam paru-paru tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Celah tekak menutup dan sebaliknya koana membuka. Bersamaan dengan itu, otot rahang bawah berkontraksi yang juga diikuti dengan berkontraksinya genioides sehingga rongga mulut mengecil. Dengan mengecilnya rongga mulut, maka udara yang akan kaya akan karbon dioksida akan keluar. Sistem pernapasan pada reptilia. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia, pertukaran gas tidak efektif. Yang pertama, mekanisme fase inspirasi, yaitu otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar, yang diikuti paru-paru mengembang. Akibatnya, udara dari luar masuk melalui lubang hidung, ke trakea, bronkus, dan paru-paru. Gas O2 dalam udara masuk melalui hidung, menuju rongga mulut, anak tekak, trakea yang panjang, bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru, O2 diangkut darah menuju ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua ada mekanisme fase ekspirasi, yaitu otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Akibatnya, udara dari paru-paru keluar melalui paru-paru, bronkus, trakea, dan lubang hidung. Dari jaringan tubuh gas CO2 diangkut darah menuju jantung, kemudian menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan.
menuju bronkiolus, ke trakea yang panjang, anak tekak, rongga mulut, dan terakhir melalui lubang hidung. Sistem pernafasan pada aves. Aves atau burung menggunakan paru-paru dan pundi hawa sebagai alat pernafasannya. Aves juga memiliki dua lubang hidung. Yang pertama, lubang hidung luar terletak pada pangkal paruhnya. Yang kedua, lubang hidung dalam terletak pada langit-langit rongga mulutnya. Pernafasan burung ketika dia terbang dan ketika dia tidak terbang berbeda. Yang pertama, ada pernafasan burung saat dia tidak terbang. Pernafasan burung saat dia tidak terbang menggunakan paru-paru. Pada fase inspirasinya, tulang rusuk bergerak ke depan dan volume rongga dadanya membesar. Pada fase ekspirasi, tulang rusuk kembali ke posisi semula dan volume rongga dada mengecil. Lalu, pernafasan burung saat dia terbang. Pundi hawa sangat berperan penting ketika burung mulai terbang, dikarenakan burung yang sedang terbang tidak dapat menggerakkan tulang rusuknya sehingga pundi hawa lah yang dipergunakan oleh burung ketika dia terbang. Selanjutnya, sistem pernafasan pada mamalia. Hewan mamalia, termasuk juga manusia, bernafas dengan menggunakan paru-paru dan alat pernafasan manusia. Tidak jauh berbeda dengan sistem pernafasan pada hewan vertebrata. Mekanisme fase inspirasi, yaitu gas oksigen yang masuk melalui hidung atau mulut, kemudian masuk ke faring. Selanjutnya melalui laring, trakea bronkus, bronkiolus, dan selanjutnya sampai ke paru-paru. Pertukaran udara terjadi dalam alveolus, dan selanjutnya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mekanisme fase ekspirasi yaitu karbon dioksida dari seluruh tubuh akan dibawa menuju jantung. Selanjutnya akan masuk ke paru-paru, dan selanjutnya akan keluar melalui saluran yang sama saat oksigen masuk. Lalu yang selanjutnya, sistem pernapasan pada porifera. Porifera merupakan hewan berpori yang dapat melakukan pernapasan dengan cara mengalirkan air melalui pori-pori dengan dinamai ostium. Setelah itu, air akan dialirkan menuju rongga yang dinamai spongocoel. Lalu selanjutnya proses pernafasannya akan dilangsungkan pada sel koanosit atau yang lebih dikenal dengan sebutan sel leher. Sel koanosit ini merupakan sel yang letaknya berbatasan dengan spongocoel. Proses pertukaran antara udara dengan karbon dioksida terjadi di sel koanosit. Aliran air yang masuk menuju sel koanosit tidak hanya membawa udara saja, namun membawa zat-zat makanan. Sedangkan air yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui oskulum. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pernafasan pada coelenterata. Coelenterata merupakan hewan berongga juga yang anggota tubuhnya disusun oleh dua lapisan sel, yaitu pada lapisan dalam dan lapisan luar. Untuk melakukan pernapasan, hewan coelenterata mengandalkan proses difusi oksigen di lingkungannya melalui permukaan tubuhnya. Meskipun demikian, coelenterata juga mempunyai alat bantu pernafasan yang disebut dengan sifonoglifa. Nah, sifonoglifa ini merupakan perluasan dari celah mulut coelenterata. Sistem pernapasan pada platyhelminthes. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada cacing pipih hanya dapat terjadi melalui difusi sederhana. Difusi terjadi antara seluruh permukaan tubuh dengan air. Pernafasan melalui seluruh permukaan tubuh ini membuat cacing pipih sangat rentan terhadap dehidrasi, sehingga mereka hidup di habitat air, contohnya air tawar, laut, dan parasit dalam tubuh inang, atau daratan yang lembab. Selanjutnya, sistem pernapasan pada nemathelminthes. Sistem sirkulasi dan respirasi tidak ditemukan pada nemathelminthes, sehingga pertukaran zat seperti oksigen serta karbon dioksida terjadi secara difusi, serta nutrisi disebarkan oleh cairan tubuh. Sistem pernapasan Annelida. Cacing dapat bernapas melalui permukaan kulit. Oksigen yang ada di udara akan berdifusi lewat kulit cacing yang tipis. Di dalam kulitnya yang tipis tersebut terdapat banyak kapiler. Sistem pernapasan pada cacing untuk setiap filum memiliki perbedaan, seperti pada filum Platyhelminthes dan Annelida. Contohnya, planaria dan cacing tanah melakukan pernapasan dengan menggunakan kulitnya, sedangkan untuk cacing yang tempat tinggalnya di air mempunyai alat pernapasan yang menyerupai insang dinamakan dengan parapodia.
Proses pernapasan pada cacing tergolong sederhana karena oksigen yang terlarut pada air akan berdifusi melewati permukaan kulit cacing yang tipis dan basah. Setelah itu, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun sisa pernapasan yaitu gas karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh lewat permukaan kulit menggunakan proses difusi. Karena kulit cacing yang berlendir dan cenderung basah, maka proses difusi dapat berlangsung dengan mudah. Sistem pernapasan pada moluska. Hewan moluska yang hidupnya di darat umumnya menggunakan paru-paru sebagai organ pernapasannya. Adapun hewan moluska yang hidup di air bernapas menggunakan insang, air yang mengandung oksigen masuk menuju insang. Selanjutnya terjadilah pertukaran udara yang terjadi pada lamela insang. Sistem pernafasan pada arthropoda. Yang pertama ada insekta. Insekta atau yang lebih dikenal sebagai serangga menggunakan sistem pernafasan trakea yang tersusun atas spirakel, saluran trakea, dan trakeolus. Spirakel merupakan tempat masuknya oksigen ke dalam tubuh. Spirakel pada serangga menutup ketika serangga terbang, dan jika serangga istirahat, spirakelnya akan membuka. Lalu, oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui spirakel selanjutnya diteruskan menuju pembuluh trakea dan trakeolus. Kemudian langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Serangga juga mempunyai saluran tetubulus yang berperan langsung dalam menyalurkan oksigen dekat dengan mitokondria. Ada arachnida. Hewan yang termasuk kategori arachnida adalah kalajengking dan laba-laba. Arachnida memiliki alat pernafasan berupa paru-paru buku. Paru-paru buku merupakan bagian perut yang bentuknya melekuk ke dalam atau melakukan invaginasi. Pada hewan arachnida, pernapasannya dimulai dengan masuknya udara, diteruskan hingga menuju sel-sel lamela. Selanjutnya terjadi pertukaran udara yang berlangsung di sekitar lamela. Ada krustase. Krustase bernafas menggunakan bantuan insang buku dan insang timba. Insang buku yaitu insang yang tumbuh dari bagian dasar tubuh serta pada dinding tubuh. Pada insang buku terdapat lamela dan filamen yang digunakan sebagai alat pertukaran gas. Pada krustase, air yang mengandung oksigen akan mengalir menuju ke dalam tubuh menggunakan bantuan gerakan mendayung dari insang timba. Selanjutnya, sistem pernafasan pada echinodermata. Hewan echinodermata berkulit duri seperti landak dan mentimun laut. Mereka melakukan pernafasan dengan bantuan organ yang disebut dengan insang mukulit. Sedangkan bintang laut pernafasannya dilakukan melalui kaki ambulakral. Untuk anggota hewan echinodermata lainnya, seperti teripang, mereka melakukan pernafasan dengan sebuah sistem yang dikenal dengan sebutan pohon respirasi. Pada teripang, pohon respirasinya terdiri dari dua saluran utama yang memiliki cabang-cabang di dalamnya. Pada teripang, pohon respirasinya terdiri dari dua saluran utama yang memiliki cabang-cabang di dalam tubuhnya yang berbentuk menyerupai pohon. Pada saluran itu juga ada semacam perekat yang dipakai sebagai alat untuk pertahanan diri. Selanjutnya, sistem pernafasan pada protozoa. Hewan protozoa seperti amuba dan Paramecium bernafas menggunakan permukaan tubuhnya. Oksigen dan karbon dioksida saling berdifusi melalui membran sel. Saat amuba bernafas, konsentrasi oksigen dalam sel semakin berkurang atau rendah. Sedangkan sisa metabolisme yang merupakan karbon dioksida di dalam sel semakin tinggi konsentrasinya. Di sisi lain, konsentrasi oksigen dalam air lebih tinggi daripada di dalam sel. Sementara karbon dioksida berdifusi keluar sel menuju air.